Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,27%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan super tipis sebesar 0,42% di angka sekarang 23.221. Artinya Bitcoin kembali lagi berhasil bertahan di atas dari 23.000, which is good ya. Tetapi seperti yang kita tahu MA20 di daily sudah tembus dan sekarang sepertinya mulai bereaksi sebagai resisten. Ya, walaupun belum benar-benar reject, tapi secara weeknya mulai berubah sepertinya menjadi resisten. Nanti kita lihat di belakang ya. Untuk Ethereum dia lebih tipis lagi peningkatannya hanya 0,09% saja di angka 1602. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,81% di angka 303. Untuk XRP dia meningkat sebesar 0,13% di angka 37 sen. Cardano dia malah terkoreksi sebesar 1%-an di angka 36 sen. Lalu Polygon Matic dia meningkat sebesar 0,13%. Ada perubahan 0,09% di angka $1.26. Dan yang terakhir Dogecoin. Dia terkoreksi sebesar 0,19% di angka 8 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat peningkatannya cenderung tipis. Ya, kenapa seperti itu? Nanti kita bahas di indeks dolar ya, karena indeks dolar pada hari ini meningkat dengan luar biasa. Jadi udah bagus ya, sebenarnya udah bagus untuk Bitcoin bisa naik tipis dibandingkan dengan risk on aset lain. Nanti kita lihat seperti S&P, Dow Jones dan lain-lain malah drop ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke economic calendar. Untuk hari ini nggak ada event sama sekali. Kemarin itu sama, nggak ada event juga ya. Nah, jadi mungkin kita akan coba ngintip ke besok. Untuk besok tanggal 27 Januari itu kita bisa lihat di sini akan ada data core durable goods ya. Nah, di sini harapan kita itu adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish. Tentunya kita ingin indeks dolar melemah ya. Sekarang karena sudah sampai di 105, gila juga ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa di sini ada pending home sales. Untuk pending home sales ini harapan kita sedikit lebih rendah. Yes, harapan kita lebih rendah daripada ekspektasi supaya indeks dolar kembali melemah ya. Dan ya kurang lebih itu aja. Untuk besok ada 2. Oke, sekarang kita akan sebelum kita masuk ke TA kita akan lihat dulu mengenai satu analisa di Twitter. Ini adalah perbandingan struktur 2023 dengan 2015. Nggak sama persis, ya lagi-lagi nggak sama persis. Market itu biasanya nggak benar-benar 1:1 lah gitu kesannya ya. Tetapi seringkali membuat satu irama yang mirip ya. Jadi kalau kita lihat 2023 mulai dari sini lower low-nya, lower high, terus ada higher low juga di sini ya. Mulai dekat ya, tapi yang ingin gue lebih fokuskan adalah si neckline di sini ya. Neckline di 2015 itu ada di sekitar harga berapa nih? Ya, nyaris 300 lah kurang lebih ya. Nah, kalau untuk di 2023 neckline dia itu di sekitar 21.000 nyaris 22 ya, berarti ya 21.800 900 mungkin ya. Nah, menurut gua itu sangat berkorelasi juga dengan apa? Dengan bull support band yang sekarang sedang mendekat ke daerah situ. Seingat gua kayaknya sekarang di sekitar 21.100 atau 200-an lah ya. Nah, jadi kalau sampai dia retest ke swing high neckline di sini ya, berarti akan mendekati ke bull support band. Jadi pertanyaannya apakah akan terjadi lagi movement seperti di 2015 di sini, dia retest ke swing high neckline atau tidak ya. Nah, semoga saja by the time dia swing ke sini sudah ada bantuan dari bull support band di weekly ya, walaupun di daily juga ada struktur lah, tapi gue berharapnya bull support bandnya sudah mendekat juga di sini untuk menjadi support makro ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke chartingnya ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin itu dia lumayan nge-weak ya. Jadi dia kemarin tuh nyaris sampai ke 22.600. Nggak sampai kena, tapi mulai mendekati ke situ. Nah, ini sebenarnya lumayan bagus dibandingkan dengan beberapa aset lain ya. Karena kenapa? Indeks dolar mencapai 105. Kita lihat dia ngepam kemarin. Untuk Nasdaq, S&P, Dow Jones semuanya menderita ya, hancur kemarin. Tetapi untuk Bitcoin not bad ya. Kita lihat di daily-nya dia masih bertahan di price range yang kurang lebih masih sama seperti kemarin ya, which is good.
Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dia bisa reclaim MA20 atau malah akan ke reject ya. Nah, untuk kemarin sayangnya ini belum masuk rejection ya, karena kalau kita lihat weeknya nggak kena. Jadi untuk sekarang kita lihat dulu apakah dia akan ke reject pada hari ini atau moga-moga malah bisa reclaim ya. Besok pagi jam 7 kita bisa lihat. Nah, PR untuk Bitcoin sekarang adalah kalau bisa di daily jangan sampai tembus 22.629. Dan di waktu bersamaan good newsnya adalah MA50 sudah mendekat. Nah, semoga saja nanti dia bisa bertahan dulu di sini ya. Ya, andai sampai ke reject 20, semoga dia bisa bertahan. Nah, di sini MA50 mulai mendekat, ada confluence, kalau sampai dia turun, moga-moga bisa mantul. Tapi andai kan jebol juga, sekali lagi ya, yang menjadi PR luar biasa penting bagi Bitcoin adalah mempertahankan bull support band. Nah, bull support band ini sekarang itu ada di angka, kayaknya belum terlalu ekstrim berubah deh, coba kita lihat. Nah, sekarang itu di 19.500 sampai di 21.000 lebih 48 dolar ya. Oke, jadi ini kurang lebih untuk si bull support band. Jadi kalau bisa jangan sampai dia weekly close di bawah dari struktur ini ya. Kalau sampai semua yang daily jebol. Jadi kalau dia ya konsolidasi di sini, oke lah konsolidasi di sini ya. Yang penting jangan sampai weekly close di bawah. Karena kalau sampai dia weekly close di bawah dari 19.300 for now ya, si bull support band ini secara statistik 90% lebih ya, Bitcoin akan membuat lower low. Jadi kalau sampai dia weekly close satu aja di sini gitu ya. Nah, kemungkinan besar dia akan lanjut lagi sampai ke bawah dari 15.000 ya. Jadi sangat tidak diharapkan ya. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya untuk indeks dolar, harapan kita adalah kalau sampai dia retest ya. Kalau sampai dia retest ke 105,62 ya. Semoga aja dia ke reject di sini. Kalau dia ke reject ya tentunya itu bisa bagus. Tapi kalau lanjut ke atas that's gonna be bad ya, karena lagi-lagi yang kita butuhkan dari indeks dolar adalah dolar yang lemah ya. Karena kenapa? Korelasi negatif. Kita bisa lihat di sini risk on asset lain seperti Nasdaq, S&P dan lain-lain kebakaran semua. Jadi bisa dibilang Bitcoin bisa bertahan ini lumayan bagus ya. Nah, tetapi yang gue takutkan adalah ini ada serangan fajar lah gitu kesannya ya. Jadi Bitcoin sedikit nge-lag. Nanti hari ini takutnya ada terjadi koreksi ya. Nggak tahu ya, lagi-lagi harapan gue sih yang paling simpelnya buat indeks dolar adalah dia melemah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu disclaimer bahwa DCWT dan semua konten TC ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama, gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja, yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot, dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan.
Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan. Yang ketiga, lu bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lu yang tertarik silakan bisa post lu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Jadi untuk secara spotnya kita bisa lihat ya, sudah buy limit 1, buy limit 2 sampai buy limit ketiga ya. Nah, jadi untuk Bitcoin sekarang ada sedikit perubahan ya. Kita geser buy limit pertama kita secara spot yaitu adalah di 22.629. Sementara untuk buy limit kedua kita masukkan ke EMA50 for now ya. Nanti kemungkinan bisa nyatu sama yang pertama. Dan buy limit ketiga kita di 21.611 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spot untuk Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini dia jebol MA20. Nah, pada kemarin ya nyaris retest di MA20. Hari ini boleh nggak Bang buka posisi short? Jujurnya sedikit dilema ya. Karena kalau mau dibilang di sini kena banget 20 enggak, tapi nyaris. Jadi gue balikin ke lu ya. Optional, lu boleh buka posisi short kalau sampai retest atau enggak, terserah gue balikin ke lu ya. Nah, kalau andaikan lu pilih untuk buka posisi short di EMA20, lu bisa pertimbangkan untuk target TP-nya itu di 22.629 ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis kita balik logikanya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP itu di 23.763. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat ya, untuk buy limit pertama secara spot, kedua dan ketiga sudah kena semua, walaupun kemarin cuma kena wick ya. Jadi buat lu yang sudah pasang semua di buy limit 1, 2, dan 3 secara spot, harusnya sudah kena semua ya. Untuk buy limit ketiga sekarang sudah dalam keadaan profit, walaupun belum ekstrim ya, belum ekstrim besar lah, tapi not bad ya. Ini tujuannya kita akumulasi. Nah, selanjutnya untuk posisi futures ya, kita bisa lihat di sini mulai terjadi retest pertama di MA50 sebagai support. Nah, jadi buat kalian tertarik untuk buka posisi long, boleh pertimbangkan apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA50 atau lo bisa pasang aja langsung limit posisi long. Target TP-nya di mana? Lo boleh pilih antara MA20 atau 1623. Dekat, jadi ya tipis-tipis lah, nggak terlalu beda jauh. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP antara M50 yang sedikit lebih konservatif atau 1567 yang sedikit lebih agresif. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat buy limit pertama kita secara spot sudah kena di sini ya. Sejak tanggal 24 kemarin, buy limit kedua kita kena juga di 18 dolar lebih 15 sen, bahkan sedikit tembus. Yang sekarang tersisa secara spot adalah di 17 dolar lebih 28 sen, yaitu buy limit ketiga kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi spot. Lagi-lagi tinggal tersisa buy limit ketiga saja. Nah, selanjutnya untuk posisi futures kita bisa lihat di sini. Pada tanggal 25 Februari kemarin, dia jebol dan daily close di bawah dari 18 dolar lebih 15 sen ya. Maka dari itu kita bisa lihat pada hari ini apabila terjadi retest pertama di 18 dolar lebih 15 sen dan besok pagi AVAX tetap daily close di bawah dari 18 dolar lebih 15 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila besoknya terjadi tes kedua ya. Nah, ini adalah untuk target TP kita yaitu di 17 dolar lebih 28 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 18 dolar lebih 15 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pada buy limit pertama kita ya. Buy limit pertama kita yaitu di 301,7. Nah, jadi kemarin sih gue sudah sempat bilang, boleh pertimbangkan M50 menjadi buy limit pertama. Tapi by that time sudah kena retest di sini. Jadi ya kita balik ke original plan aja. Buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua sudah kena,
tinggal yang belum kena di MA200 saja. Tapi untuk buy limit kedua di sini hanya kena wick saja. Untuk posisi longnya atau untuk posisi futuresnya ya, kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 pada 301,7. Jadi buat lo yang sudah tertarik untuk buka posisi long, sudah kebuka dari kemarin sebenarnya ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh di MA50 ya atau di MA20. 50 lebih konservatif, 20 lebih agresif. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yaitu di 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat secara posisi spotnya, buy limit pertama sudah kena di MA20, buy limit kedua kita juga sudah kena di MA50, dan buy limit ketiga kita di $13 juga sudah kena. Ya, jadi untuk sekarang secara spot kita wait and see dulu ya. Atau arguably kalau lu pengen tetap juga akumulasi, boleh di MA200 sebagai buy limit keempat kita ya. Itu untuk secara posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya ya, kita bisa lihat di sini dia mulai terjadi retest pertama pada $13 sebagai resisten. Ya, kita lihat besok pagi apakah Atom tetap daily close di bawah atau di atas dari $13. Andaikan dia daily close di bawah dari $13, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di $13, retest lagi, kita bisa buka posisi short. Targetnya kalau mau lebih konservatif, TP-nya boleh di sini di wick, yaitu di $12 lebih 47. Mau dibulatkan ke $12.50 juga boleh ya untuk sedikit lebih konservatif. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA200. Sementara untuk posisi longnya lo bisa pertimbangkan apabila ya dia ternyata reclaim retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50 yang konservatif, yang agresif di 20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.